dengan betul Mbak Lintang? Iya. Oke, eh, Mbak Lintang sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Azharfa. Mbak Lintang bisa manggil saya dengan sebutan Mbak Aziza atau Kak Aziza juga nggak apa-apa, terserah senyamannya gitu. Ini Mbak Lintang yang WA saya kemarin ya? Iya. Oke, Mbak Lintang kesini konseling, mau ngadakan konseling dengan saya begitu? Iya. Ya. Oke, sebelumnya bagaimana kabarnya Mbak Lintang? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Sebelum datang ke sini ngapain aja kegiatannya? Tadi sempat ada latihan buat acara kakak kelas, terus gak lama terus langsung pulang ke rumah dari ke sini. Lalu ke sini naik apa? Naik motor. Diantar? Iya. Oh gitu. Oke. Diantar sama siapa? Sama saudara, kakak atau Sama temen. oh sama teman? Oke, sebelumnya saya ingin tahu apakah Mbak Lintang pernah mengadakan konseling sebelumnya atau pernah mengikuti konseling? Sebelum kalau konseling pribadi belum, cuman terakhir kemarin itu saya sempat ke konseling, tapi itu tentang permasalahan memilih jurusan aja. Oh, itu di sekolah? Iya, di sekolah. Satu kelas apa sendiri-sendiri? Itu berempat. Berempat. Ya. Oh, jadi itu konseling kelompok. Iya, kelompok. Itu sama konselor di sekolah. Iya. Terus Mbak Lintang apa dari kegiatan konseling kelompok itu yang didapat apa? Ya akhirnya saya diarahkan untuk memilih jurusan yang sekiranya saya minatnya di mana, dan ya alhamdulillah saya udah mutusin juga ini sekarang mau milih jurusan aku. Oh gitu. Semangat ya untuk melangkah ke depannya. Sekarang masih kelas 1 kan? 1 Iya. SMA. Masih panjang tapi juga harus berproses ya Iya, sepertinya. Terus itu di konseling yang pernah Mbak ikuti kan konseling kelompok itu bagaimana perasaannya ketika mengikuti konseling kelompok misalnya di sekolah? Sebenarnya awalnya waktu itu konseling kan karena waktu itu juga belum pernah konseling sebelumnya, itu rasanya kayak kita mau deg-degan karena takut juga kan. Terus karena ini juga kelompok, akhirnya saya juga nggak terlalu leluasa ngungkapin semuanya gitu loh. Jadi ya saya ngungkapin apa yang seperlunya saya ungkapin aja. Oke, itu konseling kelompoknya itu satu teman dekat apa dari berbagai kelas atau yang sesuai sama keinginan jurusan kamu gitu? Untuk Ditentukan. kelompoknya itu sebenarnya dari 3 orangnya itu sahabat dekat saya, tapi satu orangnya ini temen tapi saya nggak deket gitu. Ya. Tapi ketika konseling kelompok itu sudah mulai dekat apa masih agak canggung? Masih canggung. Masih canggung. Yang baru pertama kali kan? Iya. Dan memang kalau baru pertama kali itu kalau konseling kelompok emang agak canggung, apalagi kalau belum kenal gitu kan. Terus kalau dari konseling individu ini kan kita mau konseling individu, mungkin kamu pernah nggak sih kayak ada perasaan kayak gimana gitu berbeda dengan konseling kelompok yang pernah kamu lakukan di sekolah? Ya karena kalau itu dulu kan lebih ke akhirnya tuh bisa ngungkapin yang mau diungkapin tanpa diketahui orang lain juga. Jadi mungkin lebih deg-degan aja. Ya apa memang manusia itu kan punya rasa yang deg-degan gitu. Iya. Oke, santai aja, kita anggap aja kita kayak cerita biasa gitu. Nanti kamu cerita, saya menerima ceritamu, terus kita akan melakukan konseling ini selama kurang lebih 30 menit. Kamu mungkin kalau misal lebih juga nggak apa-apa, kurang juga nggak apa-apa, tergantung keinginan kamu. Apakah kamu bersedia untuk melakukan 30 menit? Bersedia. Oke, jadi kan kamu sudah pernah melakukan konseling tapi kelompok gitu kan ya. Di konseling individu ini lebih intens lah. Katakanlah kita
yang mengetahui cuma kita aja, antara aku sebagai konselor dan kamu sebagai konselornya gitu. Terus kamu juga bebas, sebebas-bebasnya mengungkapkan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ingin cerita gitu, nggak apa-apa, cerita aja. Terus nanti juga karena saya ini sebagai konselor memegang kode etik, ada asas kerahasiaan, jadi eh, apapun yang kamu ceritakan atau ungkapkan ketika konser ini hanya kita yang tahu, dan saya tidak akan memberitahu ke pihak yang lain. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Oke. Eh, jadi sekarang gimana, udah agak rileks atau masih lumayan jelas. oke, lumayan ya. Oke, kita apakah kamu bersedia untuk melakukan konseling tahap selanjutnya? Bersedia. Tahap ini bukan tahap inti, jadi kamu bisa menceritakan apa yang sebenarnya kamu kesini atau menghubungi saya untuk melakukan konseling ini, mau apa yang mau diceritakan, boleh silakan. Jadi saya tuh pertama itu dulu kan saya sering banget ya, namanya juga manusia juga kan pasti sering main kan sama teman-teman. Tapi karena satu hal beberapa tahun terakhir ini saya kurang nyaman interaksi sama orang sekitar, dan itu karena emang saya ada masalah pribadi dalam keluarga yang kemudian itu masalah sama saudara. Sebenarnya saya itu nggak suka sama dia karena ada beberapa sikap dia yang benar-benar bikin saya nggak nyaman. Makanya dia dibilang akhir-akhir ini juga agak parnoan gitu. Dan hal itu tuh karena sebenarnya awal mula saya nggak sukanya itu karena gimana ya ngomongnya, Nggak apa, direlakskan aja. itu tuh Gak usah terlalu terburu-buru, nggak apa. jadi kejadiannya tuh di kamar. Waktu itu tuh saya kan mau istilahnya mau keluar lah gitu. Terus ya kan saya tuh ganti baju, tapi tiba-tiba itu dia itu buka jendela kamar saya yang kebetulan itu lampunya itu memang gampang dibuka. Nah kan saya nutup itu kan karena emang saya mau ganti baju, cuma dia buka, terus saya kan otomatis kaget karena dia tiba-tiba buka kan. Terus saya langsung marah dan teriak kayak, aku tuh lagi ganti baju, kenapa nggak ketok pintu dulu gitu kan. Istilahnya kan orang tuh kalau masuk ke ruangan kan juga pasti ketok pintu atau manggil dulu lah ya. Nah tapi dia ini enggak gitu, sehingga kan saya tuh jadi agak kayak takut gitu kan. Karena selain itu juga saya nggak suka karena dia itu sering yang namanya suka ikut campur sama urusan orang. Jadi kan saya kalau cerita itu kan sering ke adik saya, nah tapi dia tuh selalu ikut-ikut dan selalu pengen tahu saya tuh kenapa, terus kepo banget. Makanya saya tuh kadang risih dan kayak ngapain dia harus tahu, kayak aku tuh pengen ceritanya tuh bukan ke dia, dan dia tuh nggak harus tahu apa yang saya alami gitu. Jadi saya tuh akhir-akhir ini tuh kayak buat membuka diri ke orang itu, berusaha interaksi itu juga takut kayak ntar sifatnya kayak anak ini, ntar sifatnya kayak gini kan. Saya jadinya parno, terus ya nggak nyaman gitu lah ya. Nah gitu, kira-kira saya harus gimana untuk hadapin ini ke dia gitu. Oke, baik. Sebelumnya saya memahami apa yang kamu rasakan. Nah, memang untuk urusan dengan interaksi dengan orang lain itu memang dibutuhkan suatu kebiasaan. Misalnya ada rasa tidak suka dengan keluarga, itu juga mempengaruhi juga di lingkungan sekitar kamu. Kalau sebelumnya saya mau klarifikasi dulu, apakah dari saudara Mbak ini saudara kandung atau saudara sepupu? Itu saudara sepupunya tinggal satu rumah dengan. Iya, sebenarnya satu mama. Jadi di rumah itu ada siapa aja? Boleh tahu? Ya jadi saudara sepupu saya tuh anak dari adiknya ibu saya. Jadi di sini ada om, tante, dia sama kakak adiknya.
gitu. Terus ada orang tua kamu juga, Ya ada orang terus sama saudara kamunya ada berapa? Dua, kamu dan dua adik saya. jadi kamu ini anak pertama. Iya. Oke. Nah, terus kamu juga tadi juga sudah mengatakan kamu itu ingin gimana caranya biar supaya bisa berinteraksi tanpa ada rasa kayak apa tadi yang dibicarakan itu eh, parno gitu kan ya, parno. Terus juga nggak mau diganggu privasinya, memang kalau pengennya cerita ke orang ini juga nggak mau diganggu dengan orang lain gitu Iya. kan. Oke, nanti kita akan mencari tahu dan kamu bisa menentukan sendiri. Kami nanti mengulik kesadaran kamu. Kita akan memulai prosesnya ketika mulai sekarang ini. Jadi sebelumnya kita juga saya mau boleh kamu bercerita tentang di lingkungan rumah sebelum dia melakukan itu, apakah kamu dengan saudara kamu itu interaksinya dekat atau emang agak renggang? Kalau sebelum kejadian itu kalau dia renggang banget juga enggak, tapi kalau deket banget juga enggak, karena kan usianya dia juga setahun lebih muda dari saya. Nah jadi mungkin ya bisa dibilang ya kita main kadang sehari-harinya dulu itu ya sering main bareng, mungkin dia di rumah. Terus emang ya dibilang dia keluarganya dia itu lebih kekurangan dari saya. Jadi untuk bermain pun kadang dari sayanya juga yang harus berbagi ke dia gitu. Terus kalau misalnya selain itu kadang-kadang itu apa ya, kalau pas keluar itu ya dia tuh selalu kayak mungkin bisa dibilang dia tuh nggak punya teman ya, karena mungkin karena sifat atau kesehariannya saya nggak tahu, tapi emang kadang di luar itu dia tuh jarang punya teman dan selalu tempelnya ke saya atau adik saya yang pertama gitu. Oke, jadi saudara sepupu itu kamu dengan dia itu ya memang interaksinya soalnya kan satu rumah. Dia satu rumah. Terus dari pihak orang tuanya atau orang tua kamu itu ketika kamu mengalami kejadian itu bagaimana respon atau perhatian mereka, apakah ada atau dibiarkan saja atau bagaimana? Kalau saya pribadi nggak bilang ke orang tua ya, karena untuk saya tuh cukup saya aja gitu loh yang tahu. Jadi saya juga nggak berani cerita karena kadang orang tua saya tuh juga jarang punya waktu di rumah. Jadi kayak mereka tuh sama-sama kerja dan pulangnya juga malam. Jadi mungkin kadang waktu saya lagi pengen istirahat atau nggak pengen kemana-mana, mereka nya baru pulang gitu. Jadi saya jarang punya waktu buat cerita. Oke, terus kalau misalnya kamu pengen cerita itu kamu cerita ke saudara kandung kamu. Iya. Terus gimana ketika kamu bercerita dengan saudara kandung kamu pernah nggak cerita tentang itu? Iya, kalau ke dia pernah dan bilang reaksinya dia emang kayak dia marah, dia suka gitu. Jadi saya juga kadang-kadang tuh kayak feelnya dapet gitu loh kalau cerita. Jadi ya saya anggapannya dia kayak ini biarin aja atau enggak lebih kurangi interaksi aja. Oke, terus ketika kamu sudah bercerita dengan saudara kamu terus bagaimana kamu menanggapi dengan saudara sepupu kamu yang hostil itu? Ya akhirnya saya juga sedikit jarang sedikit interaksi sama dia, dan akhirnya sepupu saya ini malah lebih selalu nempelin si adik saya ini karena udah nggak sama saya gitu. Dan emang sepupu saya sih dulu kalau misalnya ada apa-apa dia tuh nggak langsung lari ke kakaknya gitu, enggak, karena dia tuh merasa kayak kakaknya tuh nggak bisa melindungi dan ngerti firasatnya dia. Jadi dia tuh sebenarnya dulu larinya ke saya. Itu karena suatu kejadian itu dia mungkin juga merasa kayak kok akunya tuh jarang banget ke dia gitu loh. Jadinya akhirnya dia itu lebih dekat ke adik saya yang pertama itu, nempelin ke dia. Apakah kamu ada keinginan untuk memberi pemahaman pada sepupu kamu bahwa
kamu jangan seperti ini gitu, mungkin bisa lebih sopan atau bagaimana, itu pernah berkomunikasi? Kalau saya sebenarnya nggak pengen memberikan itu, cuman kadang itu saya juga membilangnya itu susah, karena kalau saya bilang ke dia tuh akan cerita ke mamanya dan mamanya tuh bakal marahin saya gitu. Saya kan saya kayak takut juga kan akhirnya, apalagi dia dibilang orang tuanya itu juga sering mainnya tuh pakai kekerasan sama kata-kata kasar, jadi saya kan jadinya nggak berani tuh, akhirnya saya mendem itu sendiri, jadi saya lebih mengurangi interaksi dan saya diamnya. Emang kalau hidup dengan saudara satu rumah itu memang terlihat agak sulit gitu, Iya, nampaknya sulit. seperti itu. Oke, saya mengerti juga, saya paham dengan bagi yang sudah kamu ceritakan. Terus kalau misalnya kamu atau misal kamu lihat orang tua ketika memberi nasihat kepada ibu dari saudara seperti kamu, itu pernah nggak kamu nanya? Dan itu caranya bagaimana? Pernah, dan emang udah sering. Dulu bunda saya tuh udah sering banget nasihatin, ya kebetulan mamanya sepupu saya ini, tapi mamanya sepupu saya ini selalu bilang ya ya kayak mengiyakan, tapi kadang itu nggak pernah dilakuin, jadi kayak nasihat itu cuma angin lalu yang kayak jadi kasih tahu ya udah gitu loh. Jadinya ya saya nggak bisa berkomentar apa-apa juga kan. Ya, mungkin nanti bisa dicoba pelan-pelan kan gitu. Soalnya kan memang tadi kamu juga ada keinginan, kamu itu sebenarnya juga ingin ngomong kan sama saudara sepupu kamu atau mungkin juga orang tuanya gitu, memberikan pengertian bahwa tingkah laku yang dilakukan oleh sepupu kamu itu sudah kelewatan batas atau keterlaluan, terus sampai menyebabkan kamu jadi parno dan agak takut dan cemas ketika di sekitar dia gitu kan. Itu mungkin bisa dicoba pelan-pelan, kamu sudah punya keinginan untuk itu sudah bagus. Jadi mungkin nanti juga kamu boleh mencoba pelan-pelan, apakah kamu memang sebenarnya ingin untuk membicarakan hal itu. Nah ya itu takutnya karena dia yang selalu bilang ke orang tuanya itu yang bikin saya kadang takut buat nolong dia. Karena ya memang kamu mungkin memang sebenarnya memang perlu untuk diberi nasihat gitu kan, soalnya memang segala sesuatu kan harus diluruskan. Terus apa untuk saat ini kamu sudah mulai ada keinginan, itu sudah baik, sudah bagus. Terus kalau dari saudara kamu kan kamu sudah punya keinginan untuk memberikan nasihat, terus dari kamu yang ingin berinteraksi dengan lingkungan sekitar agar tidak parno, itu kamu pernah, apakah kamu sama sekali tidak berinteraksi dengan teman-teman kamu? Berinteraksi, jadi akhirnya di awal masuk SMA itu kan, karena dari SMP itu akhirnya saya udah jarang interaksi sama orang. Jadi SMA ini saya kenal sama ya sahabat-sahabat saya ini, dan mereka ngajak saya kayak gak apa dicoba aja, kayak mereka tuh bener-bener yang support saya banget. Jadi kayak kita sama ini loh, coba ngomong dulu sama ini tuh. Jadi mereka tuh bener-bener yang support, yang ngarahin saya juga, jadi kayak saya merasa didukung juga kan akhirnya gitu. Jadi mungkin untuk dari lingkungan sekitar akhirnya saya sudah mulai bisa berinteraksi dan lebih bisa terbuka, cuman nggak seterbuka yang dulu. Kalau yang dulu itu kamu bisa terbuka karena apa? Mungkin bisa diceritakan. Kalau yang dulu itu saya bisa lebih terbuka karena mungkin dari pribadi saya juga ya, emang dulu suka asal cepat kelas, terus dari kejadian apa terus cerita gitu kan. Terus yang apa, kalau misalnya lihat teman saya melawak atau cerita lucu itu saya juga ketawanya bener-bener apa dilampiasin banget gitu loh. Jadi saya bisa banget merasa kayak orang-orang di situ tuh kayak merasa support, kayak oh mereka tuh ngerti aku lagi gini dan aku lagi gini tuh. Cuman karena kejadian itu akhirnya kan saya di masa SD terakhir terus SMP akhirnya kayak
lebih membatasi diri dan gak berani buat ngobrol lebih banyak gitu. Oke, jadi itu kejadiannya ketika kamu akhir SD mau ke SMP. Iya. Oke, terus ketika sudah SMA kamu sudah mulai untuk berinteraksi lagi meskipun ya melalui proses yang tidak mudah gitu. Tapi dari teman-teman kamu sudah mendukung, support kamu tentang segala sesuatu yang kamu lakukan. Terus apakah memang kamu tidak ada maksudnya kayak keinginan kalau misal ya saya sudah mulai bisa berinteraksi terus teman-teman saya sudah mensupport saya, masa saya harus terus-terusan berlalu dengan kejadian itu. Iya. Untuk keinginan sih emang udah ada kan, karena saya juga udah menjalani itu, tapi mungkin rasa tidak suka saya itu yang masih ada di dalam saya. Jadi untuk interaksi saya ke saudara saya mungkin saya sudah bisa perlahan-lahan membiarin dia kembali interaksi sama saya, tapi untuk sedekat dulu dan rasa tidak suka saya ke dia itu masih membekas di saya. Jadi saya merasa kayak kan nggak enak kan kadang kalau interaksi tapi kitanya nggak suka, jadi kayak fake banget gitu. Nah makanya saya mau berusaha gimana caranya saya bisa membiarin kayak maafin dia dan benar-benar membiarin dia bisa kembali interaksi kayak dulu ke saya. Oke, baik, kamu sudah hebat tadi, sudah punya ada keinginan untuk kembali berinteraksi, terus juga ada keinginan untuk memaafkan saudara kamu dan memberi pemahaman kepada saudara kamu. Itu sudah bagus, kamu sudah mulai mencapai kesadaran kamu tentang hal itu. Terus kira-kira kapan kamu akan melakukan hal itu? Nggak tahu juga ya, karena saya juga masih butuh waktu buat pendekatannya untuk ngobrol ke dia, karena ngobrol ke dia dalam lingkungan sekitar rumah itu juga apa ya, agak agak nggak enak, jadi perlu ngobrol di luar, tapi kalau enggak ya perlu aku sama dia aja. Udah ada rencana sih? Iya udah ada rencana. Mau pengennya itu cuma empat mata dengan saudara Iya. aja, ketika mau ngobrol, memberi pemahaman dan mulai lebih dekat lagi dengan saudara. Oke, nggak apa-apa, itu rencana sudah bagus, sudah baik, kamu sudah mulai sadar dan kamu sudah menentukan rencana kamu untuk bisa kembali berinteraksi dengan saudara sepupu kamu dan teman-teman sekitar kamu. Mungkin ada yang perlu ingin diceritakan lagi? Kayaknya insya Allah sudah cukup. Oke, karena waktunya juga sudah hampir habis ya kan. Oke, kamu sudah datang ke konseling hari ini, terus menemui saya. Terima kasih karena kamu sudah memilih saya untuk menjadi konselor kamu, tempat kamu bercerita gitu. Saya mengucapkan terima kasih, terus kamu sudah kesini bercerita dengan saya dan saya sudah memfasilitasi kamu, mendengarkan kamu dan membagi cerita kamu dengan aku gitu kan ya. Sebelumnya saya akan memberi sebuah kesimpulan. Tadi kamu sudah bercerita bahwa kamu mengalami kesulitan untuk berinteraksi karena kamu ada suatu masalah dengan saudara sepupu kamu di rumah, dan itu kejadiannya ketika SD akhir mau ke SMP gitu. Jadi ketika SMP kamu sulit berinteraksi dan lebih menutup diri karena kamu merasa kayak punya trauma atau parno dengan kejadian dengan saudara kamu di rumah gitu. Terus tapi lambat laun kamu sudah mulai masuk SMA dan kamu sudah mulai berinteraksi karena ada yang mensupport kamu di lingkungan SMA. Terus kamu tadi sudah mencapai keinginan kamu untuk memperbaiki hubungan dengan saudara kamu, ya lebih tepatnya seperti kamu itu, kamu sudah punya kesadaran bahwa kamu sebenarnya juga memang ingin berinteraksi meskipun masih ada rasa yang tidak enak dalam hati gitu kan ya, tapi kamu sudah punya rencana untuk memaafkan itu. Terus kamu juga sudah punya rencana untuk bertemu atau berbicara empat mata dengan saudara sepupu kamu. Itu sudah tahap dan
awal atau rencana yang bagus. Saya mengapresiasi dengan sangat, kamu sudah hebat. Dan saya sangat berterima kasih kamu sudah bisa mencapai hal itu. Oke, apakah masih ada yang ingin diceritakan atau memang nanti kedepannya kamu ingin cerita lagi terus kita membuat jadwal gitu? kalau mungkin kedepannya nanti ya. Ya nggak apa-apa, nanti kalau misal nggak bisa ditentukan sekarang, kalau mungkin bisa ditentukan sekarang ya kita tentukan sekarang. Tapi kalau memang kamu tidak ada yang bisa diinginkan untuk konseling kedepannya atau minggu depannya, biasanya kita mengadakan konseling itu seminggu setelahnya. Misal kita sekarang konseling terus kamu menginginkan konseling lagi di minggu depan tuh. Tapi kalau memang sudah cukup untuk sekarang, kalau bisa di tengah jalan kamu ingin lagi konseling, kamu bisa menghubungi saya seperti sebelumnya. Nah itu kamu bisa kita nanti bisa melakukan jadwal kira-kira kapan kita akan melakukan jadwal. Oke, terima kasih. Saya ucapkan pada kamu. Setelah ini mau kemana? Langsung Ya lebih langsung. Oke, oke, terus jangan lupa juga apa rencana yang kamu inginkan itu bisa dilaksanakan. Semoga bisa kembali berhubungan baik dengan saudara kamu dan berinteraksi dengan seluas sebebasnya seperti yang dulu kamu pernah lakukan. Makasih. Kamu bisa pulang terus kita bisa akhiri konseling.